Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Vikaris Jennifer Giovanni Cotton. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapakah takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu
yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu laku tidak berubah, Maha pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku pengaruh hatiku, setiap pagi pertama jelas yang Kau berikan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, ketika dalam waktu-waktu ini, di mana kami bergumul, Tuhan boleh hadir. Tuhan mau menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan mau merangkul kami, berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kau katakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang sekali ketika boleh berkumpul lagi dalam kesatuan hati untuk beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 hingga 23, hendak mengingatkan kita tentang makna perjamuan kudus yang kita lakukan. Saya ingat beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Jumat Agung, kita melakukan perjamuan kudus bersama di rumah kita masing-masing. Sekarang, coba saya minta Bapak Ibu mengingat kembali situasi yang terjadi saat itu. Pada saat perjamuan kudus dilaksanakan di rumah kita masing-masing, sudahkah Bapak Ibu mengingat dan menghayati makna perjamuan kudus? Pertanyaan ini menurut saya penting, karena tanpa mengingat maknanya, maka sudah pasti kita tidak dapat menghayatinya. Dan ketika tidak menghayatinya, maka perjamuan kudus akan cenderung dianggap rutinitas belaka. Ya kan, setiap hari Minggu tertentu sudah ditentukan perjamuan kudus. Toh hanya makan dan minum anggur. Bahkan ada orang yang melaksanakan perjamuan kudus untuk tujuan tertentu yang cenderung salah. Ya lumayanlah, kalau perjamuan kudus kan kita minum anggur gratis. Hal ini yang nampaknya terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus dalam pembacaan kita hari ini. Dalam suratnya, Paulus menegur jemaat di Korintus bahwa yang mereka lakukan bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada saat perjamuan, tiap-tiap orang justru memakan makanannya sendiri
dan minum semua anggur sampai habis, tanpa menunggu anggota jemaat lainnya. Mereka mabuk-mabukan. Ketika anggota jemaat yang lain akhirnya datang, tentu kita tahu tidak ada makanan dan minuman yang tersisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus adalah jemaat yang beragam. Bukan hanya budaya, tetapi juga strata ekonomi. Ada yang kaya, dan ada pula yang miskin hingga harus bekerja sebagai budak. Mereka yang miskin inilah yang datang terlambat dalam perjamuan Tuhan, karena mereka harus bekerja terlebih dulu untuk dapat hidup. Sedangkan mereka yang kayalah yang datang di awal. Mereka memang menyediakan makanan dan minuman untuk perjamuan Tuhan, tetapi mereka pula lah yang memakan dan meminum sendiri sampai habis. Sehingga ketika kita lihat di ayat 21b, yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Hal itu mereka lakukan karena mereka tidak tahu makna dari perjamuan Tuhan, atau yang sering kita kenal sebagai perjamuan kudus. Mereka justru datang dengan tujuan memamerkan diri mereka, karena mereka menganggap ya saya kan orang kaya, mampu membawa roti dan anggur dengan jumlah banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak dari antara kita yang mungkin juga tidak tahu makna dari perjamuan kudus yang kita lakukan. Sehingga banyak juga yang melakukan kebiasaan yang salah saat melakukan perjamuan kudus. Beberapa waktu ini saya melihat postingan di status-status media sosial. Banyak sekali yang memposting foto-foto botol anggur dengan isi penuh, memamerkan bahwa setelah perjamuan mereka menghabiskan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus mengetahui makna dari perjamuan kudus yang sesungguhnya. Ada 3 makna yang dapat kita hayati dalam perjamuan kudus. Makna masa lalu, makna masa kini, dan makna masa depan. Pertama, makna masa lalu, yakni peringatan akan kematian Kristus yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu di dalamnya harus ada ungkapan syukur. Jadi kalau kita duduk, di depan kita ada roti dan anggur untuk perjamuan, kita ingat bahwa kita sedang memperingati kematian Yesus Kristus yang justru mati karena menyelamatkan kita. Kedua, masa kini, yakni masa untuk membangun persekutuan dengan Kristus dan anggota lain sebagai tubuh Kristus. Ketiga, masa depan atau yang akan datang. Masa ini meyakinkan kita bahwa kita memiliki jaminan bahwa semua orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita perjamuan kudus, kita tahu bahwa ada kehidupan yang sudah dipersiapkan bersama Tuhan untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus teks firman Tuhan kita sebenarnya di makna kedua, yakni makna masa kini. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka yang perlu kita ingat ialah kita harus membangun persekutuan dengan Kristus dan anggota jemaat sebagai tubuh Kristus. Banyak kali di antara kita yang pergi perjamuan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih cenderung egois dan meninggikan diri. Kita kan kaya, kita kan banyak uang, apa sih yang gak bisa kita beli? Bahkan kita juga menyumbang untuk ibadah-ibadah tertentu. Ada pula yang cenderung bermusuhan dengan anggota jemaat lain. Apalah dia, pekerjaannya begitu-begitu saja, tidak berkontribusi banyak. Kita cenderung tidak memperdulikan keberadaan anggota jemaat lain. Kita tidak peduli datang atau enggak misalnya anggota jemaat yang lain ke gereja. Kita cenderung sibuk dengan aktivitas kita yang belum tentu maknanya benar.
Mungkin selama ini kita melakukan perjamuan kudus hanya sekedar ritual. Kan dari kecil saya udah melihat orang tua saya melakukan perjamuan kudus. Bahkan ketika saya di Sidi, saya diajak untuk melakukan perjamuan kudus pertama. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya akan sia-sia ketika yang ditinggikan adalah diri kita sendiri. Kita merasa diri kita itu fokus utama di dalam segala hal. Padahal melalui momen perjamuan kudus yang diingatkan oleh Paulus, kita diingatkan bahwa kita ini bukan apa-apa. Kamu itu bisa selamat ya karena Tuhan. Kamu itu dipersiapkan kehidupan yang akan datang ya karena Tuhan. Keberadaan Bapak, Ibu, dan saya memiliki fungsi yang berbeda. Mungkin ada yang jadi direktur, ada yang kerja di rumah sakit, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, dan lain sebagainya. Walaupun fungsinya berbeda, tapi justru dipersatukan di dalam tubuh yang sama. Kalau Bapak Ibu berbicara tentang tubuh, mungkin kita menjadi tangan, tapi mungkin anggota yang lain menjadi kaki. Semua itu terkadang dipandang, jadi kaki kan rendah. Jadi kaki itu kan diinjak-injak, nginjak tanah, kotor. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita, fungsi yang berbeda tidak menentukan siapa kalian. Tetapi yang menentukan siapa kita justru Allah sendiri. Kita diajak untuk saling memperlengkapi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa berlebih, ya bantu orang. Bantu orang itu artinya tidak boleh seperti orang kaya di Korintus yang justru ingin dipuji, ingin meninggikan diri. Tapi justru harus menyadari, aku ini bukan siapa-siapa. Berkat yang kuterima ini justru dari Tuhan. Jadi ketika berkat itu kuterima dari Tuhan, aku diberi. Dan aku harus belajar untuk memberi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini kita lakukan dalam kehidupan kita berjemaat. Ketika pada saat ini kita diajak untuk berisolasi di rumah. Kalau dulu Bapak Ibu ke gereja, masih ada rekan-rekan yang kurang Bapak Ibu sukai, Bapak Ibu benci, bahkan bermusuhan. Tapi dalam peristiwa corona ini kita diajarkan, ada waktunya kita sendiri. Dan di waktu kesendirian kita diajak untuk berefleksi. Tadinya kalau kita merasa diri kita hebat, Bapak Ibu bisa melakukan apa aja. Mau jalan-jalan pakai mobil sport, mau ke mall, mau beraktivitas, bisa karena ada uang. Tapi coba kita bayangkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Ketika sekalipun banyak uang, gak bisa kemana-mana. Ketakutan, takut terjangkit virus corona. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah kita. Kita ini makhluk sosial. Mungkin Bapak Ibu bicara, aman-aman saja lah. Saya juga biasa di rumah saja gak kemana-mana. Tapi ingat, makhluk sosial itu ada batasnya ketika dia sendiri. Gak ada yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Terkadang kita butuh orang lain. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa orang lain itu sebenarnya berguna, sekalipun contohnya dia hanya pembantu. Kalau bahasa Alkitab bilang budak di rumah kita, dia berguna. Fungsinya itu menolong. Bapak Ibu yang jabatannya tinggi, yang berada di atas, tugasnya juga bukan kita sewena-wena, kita santai-santai, justru sama. Kita juga diajak untuk menolong orang lain. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak.
Marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah ketika Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu hadir, bahkan ketika kami boleh beribadah pada saat ini. Kami berdoa ya Allah, untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Banyak pergumulan yang hadir ketika kami sama-sama merasakan dampak wabah virus COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan sertai setiap pelayanan yang boleh berlangsung, agar semuanya boleh terjadi sesuai dan seturut kehendak-Mu, agar kami boleh menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi pelayanan di gereja-Mu, GPIB Jemaat Philadelphia Medan. Engkau tahu ya Bapa, ketika jemaat-jemaat-Mu ini juga merindukan Engkau, rindu untuk datang ke gereja. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan boleh pakai setiap pelayan-Mu untuk bekerja, melayani. Engkau berkati Tuhan, tim multimedia, Engkau berkati proyektor, soundman, para presbiter yang bertugas. Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayanan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini ya Allah, untuk janji iman pembangunan jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan situasi saat ini. Terkadang banyak hal pergumulan, terutama dalam hal ekonomi keluarga. Kiranya Tuhan, pada tepat waktunya nanti kami boleh menepati janji iman pembangunan kami kepadamu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Allah, untuk bangsa dan negara, khususnya pemerintahan di Kota Medan. Pakai para pemimpin yang ada di sini, agar mereka boleh menjadi berkat bagi rakyat khususnya yang ada di Medan. Engkau juga berkati Tuhan, setiap upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kami juga berdoa pada saat ini ya Allah, bagi perdamaian di tengah dunia, bukan hanya Indonesia yang saat ini terkena wabah virus COVID-19, tapi kami tahu berbagai tempat di belahan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, hibur mereka, tolong mereka, agar dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk orang-orang yang menderita, fakir miskin, janda duda, orang yatim piatu. Tuhan berkati mereka dalam keberadaan mereka, agar apapun pergumulan yang dialami, mereka boleh tegar, boleh berpengharapan bahwa ada hari esok yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Allah, untuk warga jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Singal, kami berdoa untuk Ibu Pelipesi Paranginangin, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Pardede Lili Pali. Kami berdoa untuk Penatua Tampu Bolon,
Kami berdoa untuk Bapak Liat Malau. Kami berdoa untuk Ibu Raung Kesek. Kiranya ya Allah, Engkau tahu dalam kelemahan tubuh ini, mereka adalah orang-orang yang butuh jamahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang boleh senantiasa mendampingi. Tuhan tetap sertai dan berkati mereka. Kami juga berdoa pada saat ini ya Allah, untuk kehidupan sehari-hari, rumah tangga, pekerjaan, pergumulan pribadi dan keluarga. Engkau kiranya boleh berkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Ada banyak dari antara kami yang masih harus bekerja, bahkan melayani Engkau. Lindungi Tuhan, kuatkan kami, agar apapun yang terjadi, kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Kami boleh hidup dengan senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, kami juga berdoa untuk kegiatan MUPEL maupun sinodal. Pada saat ini Tuhan, dilaksanakan live streaming MUPEL Sumut Aceh di Facebook. Engkau tahu pelayanan yang dilakukan oleh para pendeta, penatua diaken. Mereka boleh mengkoordinir setiap ibadah, pelayanan boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Para pendeta dalam kehidupan bersama keluarga, istri, suami, dan anak-anak Tuhan jagai. Para penatua dan diaken Tuhan berkati dan jagai mereka bersama dengan keluarga mereka, suami, istri, dan anak-anak. Biar Tuhan kehidupan mereka dimanapun mereka berada boleh dipakai sebagai alat di tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, banyak dari antara jemaat kami yang mengalami penurunan secara ekonomi. Banyak dari antara jemaat kami yang harus di PHK. Juga banyak di antara jemaat kami yang dalam waktu-waktu ini gagal mengikuti tes ujian masuk STAN. Engkau tahu pergumulan mereka. Setiap tangis air mata mereka Tuhan lihat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga mau menghibur mereka. Beri mereka kekuatan ketika mereka mengalami pergumulan yang berat. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan jemaat-Mu di GPIB Philadelphia Medan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dengan kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur pada Allah dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 yang berkata demikian, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Berilah persembahan syukur dengan sukacita dan pujilah nama Tuhan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, kasih
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Intisari Warta Philadelphia, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dalam masa darurat COVID-19 ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi hidup saudara dan keluarga. Apabila saudara membutuhkan pelayanan atau ingin mendaftarkan diri sebagai warga jemaat, untuk sementara dalam masa darurat COVID-19 ini, dipersilakan menghubungi kami setelah ibadah ini di ruang konsistori gereja pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di kantor sekretariat Majelis Jemaat atau melalui koordinator sektor masing-masing. Kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami mengundang untuk dapat hadir kembali dalam rangkaian ibadah-ibadah online yang diselenggarakan dan senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari sesuai tuntunan Sabda Bina Umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Vikaris Jennifer G. Kotan, dan seluruh pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian warga jemaat. Disampaikan bahwa untuk ibadah minggu pelayanan anak, dan ibadah minggu persekutuan taruna, serta ibadah keluarga sudah dapat diikuti di channel YouTube GPIB Jemaat Philadelphia Medan. Mohon partisipasi jemaat untuk subscribe channel YouTube tersebut. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. Demikian intisari warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyatakan terlarang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Thank